balik lagi di Poci, podcastnya Anak Agency episode 10. Nah, karena hari ini masih di momen-momen Ramadan, momen-momen puasa, gue bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Anak Agency, ceritain gimana sih keseharian dia selama berpuasa dan juga bekerja. Nah, langsung aja kita ngobrol bareng Nindi. Hai Nindi. Hai Fer. Apa kabar? Baik. Gimana puasanya, lancar? Aku alhamdulillah hari kedua nih, jadi harusnya masih lancar ya. Kamu gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Full kali ya? Tapi udah kedatangan tamu sih sebelumnya. Sama berarti? Sama. Ya udah dasar cewek ya, Ya. emang tidak menentu. Ya mau gimana lagi ya, tapi disyukurin aja lah ya. Semoga Benar. kita puasanya tetap lancar. Amin, semoga sampai hari Ramadan 30 ya. Iya. Walaupun katanya sih ya kalau misalkan awalnya nggak dapet, biasanya akhirnya nggak dapet ya. Semoga lancar-lancar aja deh ya. Aku gitu sih, Oh iya? udah mau 3 tahun sih aku emang gak dapet awal sama akhir. Oh Aduh, iya? Ya bener. semoga lancar-lancar lah ya. Iya, Gimana semoga. hasilnya nanti. Yang penting kan lancar, Betul. semuanya sehat. Tuh. Gitu. Nah kayak yang udah gue bahas tadi di awal, kan gue mau ngomongin soal Ramadan dan momen bulan puasa sebagai pekerja nih. Aduh, apa tuh? Nah, lu sebagai pekerja di bulan puasa ini ada yang beda nggak sih? Yang bedanya ya, ya yang membedakan sebenarnya lebih ke gampang ngantuk. Oh iya. Aduh, kenapa ya aku tiap bulan puasa tuh pasti gampang banget ngantuknya. Kerja sedikit terus nanti kayak gitu loh. Jadi cukup mengganggu fokusku memang. Cuma ya di balik itu aku ada cara sendiri sih. Jadi kayak gimana caranya aku harus gerak nih kalau misalnya ngantuk. Gimana caranya? Bolak-balik kamar mandi. Oh ya, ngapain tuh kira-kira? Nggak kumur-kumur kan? Mainin tisu aja sih. Enggak dong, kalau kumur-kumur batal nanti. Enggak, mainin tisu aja atau enggak gabut bolak-balik, naik turun tangga. Biar enggak ngantuk. Cuma ya jadinya lemes juga sih kalau kayak gitu ya. Ya itulah salah satu tantangannya mungkin ya yang dihadapin selama bulan puasa. Oke, kalau tadi kan ngomonginnya tantangan. Kalau misalkan deadline nih gimana selama bulan puasa, ada nggak sih deadline yang delay gitu? Kalau deadline sih so far sejauh ini berjalan seperti biasanya ya. Tapi human error ya pasti ada lah, namanya manusia. Cuma ya harus tetap melakukan yang terbaik, balik lagi ke situ. Cuma dari aku nih kalau misalnya biasanya ya, kalau misalnya dari deadline udah berjalan semua, EP udah di-okein, konten udah di-approve semua, aku biasanya tuh ngirim leads. Kalau misalnya udah semuanya nih selesai, nah aku ngirim leads biar dapat project baru dong tentu sesuai job desk aku kan AE gitu ya. Aku begitu sih. Nah, ngomongin bulan puasa lagi, kalau selama bulan biasanya nih, kalau misalkan makan siang ya udah kita makan siang, terus kita ngobrol, kadang-kadang suka jajan ya kan? Pasti. Nah, kalau misalkan bulan puasa nih makan siangnya digantinya dengan apa? Kalau aku sih tidur sih gantinya ya kalau lagi puasa. Ya soalnya kan tetap harus merefresh otak ya gitu. Jadi ya udah tidur, scroll sosmed, terus sambil nontonin cerita-cerita horor gitu. Ya aku biasanya sih kayak gitu aja. Karena ya mau ngapain lagi? Makan nggak bisa, apalagi ngopi. Gitu. Ya udah tidur aja sama yang lain. Ya alternatifnya itulah ya. Alternatifnya itu. Nah tadi kan lu bilang salah satunya yang ngantuk. Nah tapi selain itu ada nggak sih tantangan terberatnya selama di digital agency kayak bekerja ya sambil berpuasa? Apakah nahan godaan untuk nggak marah-marah atau godaan ada yang ngajakin jajan atau ada nggak? Kalau misalnya godaan jajan sih enggak, karena kan walaupun ada temen yang nggak puasa ya kita tetap saling toleransi kan, toleransi beragama itu penting. Cuma yang jadi tantangan tuh kalau misalnya lagi capek-capeknya nih, lagi lemes-lemesnya banget, biasanya kan kita lemes di jam 12 ke atas gitu ya. Harus bikin konten. Soalnya kan ya namanya anak agensi ya, udah pasti nggak cuma di depan laptop aja, pasti ada bikin kontennya juga kayak gitu. Atau nanti tiba-tiba klien ngajak meeting lah membahas suatu tren yang lagi viral atau dan lain sebagainya. Nah itu sih tantangannya. Pertama harus tetap fokus. Kedua lemesnya itu sih. Apalagi kalau misalnya kontennya tuh konten yang mengharuskan aku banyak ngomong atau banyak gerak, itu kan cukup ngambil energi yang lumayan besar ya. Nah tantangannya di situ. Soalnya kan kalau di kamera kita nggak bisa nunjukin ekspresi muka yang lemes, yang nggak bisa lah gitu lah. Pokoknya intinya harus tetap semangat gitu. Harus tetap on ya. Puasa nggak bisa jadi alasan dong, harus tetap perform gitu. Kalau misalkan, kalau tadi kan berbicara soal pekerjaan di kantor. Nah kalau misalkan kegiatan lu selain di kantor selama bulan puasa ini ngapain aja sih?
Selain di kantor ya, kegiatanku selain weekday-nya aku kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ya paling ngebuburit. Biasalah anak-anak Gen Z kayak kita kan pasti ngebuburit itu, nyari takjil, ngeluar takjil. Selain itu juga paling masak, nyiapin takjil buat orang rumah buka puasa. Ya basic aja sih, ngebantuin mama kayak gitu. Nah kalau bulan puasa kan biasanya identik dengan berbagi nih. Kira-kira lo ada planning kesana nggak? Atau kayak bukber, biasanya kan udah ada nih jadwal dari minggu pertama, minggu kedua. Nah lu gimana nih jadwalnya? Iya sih, kalau orang-orang gitu ya jauh sebelum Ramadan tuh udah full semua jadwal bukber, heran aku. Kalau aku sampai sekarang alhamdulillah masih kosong sampai masih kosong sampai tanggal 30 Ramadan nih kayaknya ya. Tapi bukan karena nggak suka bukber sih, lebih seneng di rumah aja ya, nggak tahu kenapa. Soalnya kalau di rumah tuh bareng keluarga gitu. Cuma bukan berarti aku nggak mau ya. Ya kalau misalnya kantor lagi ngadain bukber mah aku juga pasti ikut. Cuma lebih senengnya di rumah bukber sama keluarga. Terus kayak nanti sebelum bukber juga nyiapin makanannya gitu. Selain itu juga bulan Ramadan nih ya, selain momen-momennya buat orang bukber atau kumpul-kumpul, biasanya ini jadi momentum juga kan ya buat berbagi ya. Jadi karena kan di bulan Ramadan ini pahalanya kalau katanya tuh dilipat gandakan gitu ya. Jadi ini jadi momentum banget sih. Jadi buat kalian yang emang mau berbagi mungkin pas nih. Kalau misalnya dari aku sendiri, momen-momen berbaginya itu di bulan Ramadan ya paling udah mau deket-deket Lebaran. THR, biasalah ke bocil-bocil kan zaman sekarang kayak, tante THR mana? Gitu kan, suka kayak gitu, ada aja. Nah paling aku gitu aja sih. Atau ya berbagi sedikit aja sih bareng keluarga gitu. Yang ke deket-deket aja lah. Yang deket-deket aja, nggak yang sampai merambah ke luar daerah gitu, enggak lah. Ngomong-ngomong soal Lebaran, rencana Lebaran lu gimana nih? Udah ada prepare belum buat cuti nanti Lebaran mau kemana? Pulang kampung nggak? Seperti tahun-tahun sebelumnya. Gimana tuh? Di rumah aja. Aku gak punya kampung, Feb. Aku asli sini, gak punya kampung. Jadi ya udah Lebarannya paling sholat Id, habis itu silaturahmi sama saudara-saudara, habis itu makan-makan. Udah selesai. Udah. Biasanya sih sampai jam 10 juga udah selesai sih. Habis itu ngebasok lagi. Ya biasanya emang kayak gitu tuh. Itu udah rute. Itu udah rute Lebaran pasti harus wajib ngebasok kudu itu mah. Karena kayak malam takbiran tuh udah makan ketupat, terus pagi-pagi abis sholat Id, abis salam-salaman kita makan ketupat, terus keliling kan biasanya. Pasti gitu. Itu aja rutenya. Terus ya karena belum punya suami yang bisa diajak pulang kampung, ya udah di kampung aja gitu. Berarti nanti nyari suaminya yang bisa pulang kampung. Harus. Itu salah satu wishlist 2026 deh kayaknya ya, dapat suami yang bisa diajak pulang kampung gitu. Kampungnya nggak cuma beda RT ya, nanti beda RT doang lagi. Beda kota berarti, beda provinsi. Iya, kalau bisa. Oke deh, seru banget tadi kita ngobrol-ngobrol soal Nindi kerjaannya gimana selama bulan puasa. Nah semoga nanti puasanya lancar sampai hari Lebaran nanti. Amin. Kamu juga loh. Amin. Semoga ya dapat kali ya buntut mah ya. Iya dapat lah. Yang nonton juga semuanya semoga puasanya lancar-lancar sampai Lebaran nanti. Yang mau mudik juga nanti semoga dilancarin perjalanan mudiknya. Amin, iya. Oke deh, thank you lagi nih Nindi buat ngobrol-ngobrolnya. Nah buat teman-teman yang lagi nonton, boleh banget nih kalau misalkan kalian mau request soal topik-topik apa sih yang mau diobrolin lagi di Poci. Nah bisa langsung aja komen di kolom komentar atau visit ke sosial medianya Art Digital atau websitenya Art Digital yang ada di bawah ini. Kalian juga bisa tahu services apa aja yang dipunya sama Art Digital. Nah, gue Feby dan aku Nindi. Pamit undur diri, sampai jumpa di Poci episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.